Berarti kalau ditarik lurus ini kena ini kena pasti. Kena ini. Kena. Habis ini. Ini kena ini. Saya nggak habis pikir kali yang lebarnya 10 meter itu menjadi setengah meter loh. Ini setengah meter nih teman-teman. Gimana nggak banjir? Yang ini nih, ini tanggul bawaan ini. Nah, ini loh, ini nih. Nah, ini lebarnya segini nih. Ini, yang ini menuju ke sini lebarnya. Jadi patokannya ini rumah yang ini nih berarti ya. Cuma saya ngelihat ada penyempitan juga sebelah sana itu. Dan ini saya sih berharap ya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita ke Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, di mana wilayah ini sedang dilakukan perapihan. Nah teman-teman, video ini saya ambil di tanggal 4 April tahun 2025 di sore hari. Dan kondisinya saat ini untuk kali PJT-nya ya sudah mulai terlihat dan sudah mulai rapi teman-teman. Oh, nama YouTube-nya apa? Apa sayang? Nama YouTube-nya? Ava Channel. Ava Channel. Sini dulu, Om mau nanya, seneng nggak ada perapihan di sini? Senang. Kenapa senengnya? Karena udah lega. Apa? Karena udah lega. Sudah lega. Emang sebelumnya sempit? Apa? Kecil. Segimana emang kecilnya? Sedang. Apa? Sedang. Oh. Nah, satu kata dong buat Pak Deddy Mulyadi. Apa ya? Ah? Apa ya? Ya udah. Makasih ya. Ya. Apa? Kenapa? Katanya Kak Didi jangan lucuin gitu. Iya, oke. Nah, ayo kita jalan-jalan. Saya akan mengajak kalian ke rumahnya, bukan rumahnya sih ya, depan rumahnya Pak Haji ya, Pak Haji Basri, yang beberapa saat lalu baru saja dilakukan perapihan besar-besaran untuk depan rumahnya ya. Dan di sini teman-teman dari warga sekitar sini sedang mengambil besi-besi ya. Dan terlihat ya, sudah tembok besar di sini sudah dirubuhkan. Dan insya Allah beberapa bulan ke depan ya. Kenapa bulan? Karena perapian ini tidaklah mudah ya teman-teman, banyak rintangan-rintangannya. Dan mudah-mudahan 3-4 bulan ke depan kali PJT ini sudah kembali ke setelan awal ya. Nah, di sini yang saya katakan ya, saya nggak habis pikir kali yang lebarnya 10 meter itu menjadi setengah meter loh. Ini setengah meter nih teman-teman. Gimana nggak banjir? Ya Allah. Dan saat ini kalinya sudah besar ya. Dan ini pasti akan terus dikruk teman-teman, dilebarin. Dan ini kayaknya bakal, sisi kanan ini kayaknya bakal kena juga deh. Bakal kena pelebaran juga. Karena patokannya itu di sebelah sini teman-teman. Nah, ini kayaknya bakal banyak yang kena ini. Ini juga kayaknya bakal kena ini.
Dan ini rukonya Pak Haji ya teman-teman, yang warna kuning. Kita nggak tahu apakah nanti ini juga akan, kalau nanti kita ke sana ya, nanti kita ke sana. Jadi kemarin saya sempat ngobrol ya sama Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat ya. Jadi lebarnya itu Sungai GPT ya, PJT. Nah, PJT ini banyak yang nanya, PJT itu apa Bang? PJT itu adalah Perum Jasa Tirta. Itu BUMN kita teman-teman. Jadi itu PJT itu bagian dari pengelolaan air. Nah ini yang saya katakan ya. Jadi itu lebarnya itu katanya segini nih, nanti lebarnya nih dari sini ke sini nih. Jadi ini sekitar 10 meter ya kalau kita lihat ya. Nah teman-teman, kalau memang betulan ini dari sini, berarti kalau ditarik lurus ini kena ini kena pasti, kena ini, kena habis ini kena ini. Karena setahu saya kemarin tuh saya sempat agak sedikit nguping ya pembicaraannya Pak Dedi. Jadi Pak Dedi tuh maunya Sungai PJT itu lurus, bukan belok-belok. Nah kalau lurus berarti kan kalau ngambil dari sini ya, dia ngambil dari sini, ya udah ini lurus, nih tarik lurus, tek nih, lurus kena sana. Jadi memang benar kalau memang 10 meter dari sini ke ujung sini ya itu 10 meter. Jadi berarti apa pondok pesantren atau apa sih sebelah sini nih, sebelahnya Pak Haji ini juga kena pasti. Berarti gokil ya penyerobotan tanahnya emang. Allahu Akbar ya. Ya Allah. Nah, coba kita jalan-jalan ke sana ya. Mana lagi jalan-jalan ini? Nah, itu ada tanggul sana. Ini loh mah, lagi ini loh teman-teman. Nah, tanggul yang ini nih, ini tanggul bawaan ini. Nah, ini loh, ini nih. Nah, ini lebarnya segini nih. Ini, yang ini menuju ke sini lebarnya. Jadi patokannya ini rumah yang ini nih berarti ya. Cuma saya ngelihat ada penyempitan juga sebelah sana itu. Dan ini saya sih berharap ya setelah dilakukan pembongkaran ini, pengerukan, harus terus berlanjut ya dengan pembuatan tanggul ataupun bronjong, minimal bronjong lah, bronjong, sehingga tidak terjadi namanya jatuhnya tanah-tanah bekas galian ya. Dan ini kayaknya patokannya di sini. Ini sebenarnya sudah ada tanggul di sini teman-teman. Ini nih, tanggulnya sudah ada. Nah, lucunya lebarnya 10 meter ini 11-12 juga nih di sini nih teman-teman. Nah, ini lebar 10 meter menjadi 1 meter lebarnya. 1 meter 10 cm lah ini. Wow, gokil ya, lebar 10 meter jadi wow.
Itu dia. Lebih parah di sini jadi 1 meter ini masih ini lebarnya. Ya Allah, nggak sampai semeter ini mah. Selebarnya 10 jadi 1 meter di bendung. Kita coba ke sana ya, lebih jauh lagi. Habis video ini teman-teman, nanti saya akan menerbangkan drone. Jadi bagi kalian yang mau mengetahui aktivitas ataupun kebijakan dari Pak KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, monggo silahkan subscribe. Insya Allah channel ini channel bermanfaat, sehingga mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Amin. Dan hari ini suasananya cukup ini ya, cukup cerah, tidak hujan dan sedikit menyala ya. Sedikit panas. Cuma di sini teman-teman ya, gotnya ataupun kalinya hanya selebar 2,5 meter lah ini lebarnya ya. Jadi sungai PJT itu berarti hanya satu ya, sebelah kiri. Habis itu yang sebelah kanannya ini jatuhnya kayak got gitu ya, kecil. Cuma banyak sekali sampah-sampahnya. Banyak juga di kolom komentar ya memberikan masukan ke Pemprov Jabar untuk dibuatkannya lampu penerangan ya, lampu penerangan jalan LPJ, lampu penerangan jalan, karena daerah Tambun Utara ini juga ini salah satu daerah yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi menurut warga yang pernah mengalami kejadian dibegal ya di tempat ini, sehingga diharapkan dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat bisa turun lebih cepat, lebih awal untuk dibangunkannya LPJ ataupun lampu penerangan jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aduh, jauh banget. Udah, nanti habis ini teman-teman saya akan menerbangkan drone ya. Nanti kita akan melihat dari ujung ke ujung sudah sampai mana progres terkininya, dan semoga normalisasi kali-kali di Bekasi, Jawa Barat ini bisa berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit pun, sehingga bisa mengembalikan ekologis yang ada. Dan tentunya saya sebagai warga Jakarta sangat senang sekali dengan normalisasi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena Jakarta ini ada di bawah teman-temannya, ada di bawah ataupun biasa disebut hilir lah ya. Jakarta ini hilir dari aliran air dari puncak Bogor, dari Bekasi, ntar endingnya di Jakarta, sehingga memang sangat dibutuhkan namanya jalur drainase yang bagus dan juga resapan-resapan air
yang bagus, sehingga ketika ada limpahan air cukup besar dari Kali Ciliwung ataupun dari Puncak Bogor itu bisa tertahan persekian menit ataupun jam, sehingga ketika berhilir ke Jakarta sudah menjadi air yang lambat gitu loh. Dan pasti semua air yang ada di Bogor itu pasti akan turun teman-teman menuju ke pesisir utara Jakarta ataupun ke Marunda ataupun ke Ancol, seperti itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya berikan, dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin Jabar 1 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan dukungan kita, doa kita, Kang Deddy Mulyadi lebih semangat dalam memimpin Jawa Barat dan bisa menghasilkan karya untuk kemaslahatan umat Jawa Barat. Amin. Dan saya minta maaf jika videonya kelamaan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.